Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan materi PKN, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Iyana Hayati dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang. Kita mulai dengan pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Memahami dan menerapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Menuliskan visi atau kondisi berbangsa dan bernegara. Menganalisis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai tentang perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ketua BPUPKI KRT Rajiman Wedyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan perumusan dasar negara yang memiliki perbedaan dan persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka di sidang pertama BPUPKI dikemukakan oleh Muhammad Yamin Supomo dan Insinyur Soekarno. Namun, perumusan tersebut memiliki persamaan dalam segi materinya dan semangat dalam menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dengan pengalaman bangsa lain, meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia. Usulan mengenai dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin Supomo, Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Kita mulai dengan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Usulannya yaitu ada yang secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Sedangkan usulan tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan persatuan Indonesia, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, oleh Supomo. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan secara lisan yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan secara tertulis, Supomo mengatakan bahwa negara Indonesia Merdeka bukanlah negara yang persatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, baik itu golongan politik atau ekonomi. Indonesia merdeka mencakup semua golongan dan paham perorangan yang serta mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, pada 1 Juni 1945 yang kemudian disebut dengan Hari Pancasila. Nah, menurut Soekarno ada usulan secara lisan, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebangsaan. Sedangkan usulan tertulis, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan Pancadharma, tetapi Pancasila. Istilah ini petunjuk seorang ahli bahasa. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1944 menetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Nah, sini kita lihat Gedung Pancasila. Sini tempat adanya pertemuan BPUPKI atau musyawarah dalam sidang BPUPKI. Nah, demikian materi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.